Bu, aku takut, tolong aku. Kamu kenapa, Rapi? Kok nangis gini? Takut kenapa? Aku nggak tahu, Bu. Aku ngerasa ada yang ngikutin aku dari tadi. Makanya kamu jangan main sampai malam gini. Kalau udah maghrib tuh pulang. Ayah sama ibu dari tadi nyariin kamu loh, tapi malah gak ketemu. Kamu habis main dari mana? Ayo tangkap bolanya, Rapi. Jangan sampai lolos ya. Cuma gini doang mah aku juga bisa. Ini mah lemparnya gampang banget. Yang kenceng dong lemparnya. Ya karena kamu kan jago kalau main lempar tangkap bolanya. Ini nggak adil. Kita pulang aja yuk. Ini udah sore. Ibu aku pasti marah kalau aku belum pulang. Iya Nika, ibu aku juga pasti marah kalau aku belum pulang. Ayah aku juga suka marah kalau maghrib belum pulang. Kalian penakut. Lagian emangnya kenapa sih kalau main sampai maghrib gini? Kita kan lagi asik main. Ayolah kita lanjut lagi mainnya. Masa main gini doang takut dimarahin sih? Bukan masalah, tapi waktunya Rapi. Maghrib itu kan waktu buat sholat, bukan buat main. Kalau pas maghrib kita masih main, nanti Allah marah. Tapi kata ibu aku, maghrib gak boleh main itu, nanti diculik sama wewe gombel. Kalian itu jangan mau ditipu sama orang tua kalian. Gak ada wewe gombel. Tuhan juga gak mungkin marah. Kita kan masih kecil, pasti gak bakalan dimarahin sama Tuhan. Ih Rapi, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Nanti Tuhan beneran marah loh. Benar itu, aku juga takut dimarahin sama ibu. Ayo Nika, kita pulang aja. Anak-anak, ayo kita pulang. Ini udah mau maghrib. Jangan suka main kalau maghrib, nanti diculik sama wewe gombel. Sebentar lagi juga waktunya sholat. Kalian harus bersih-bersih badan dulu. Sholat, abis itu ngaji. Kita mau pulang Bu, tapi Rapi nggak mau pulang. Katanya dia masih mau main. Rapi, kita pulang yuk. Ibu kamu pasti cari kamu juga. Ini udah mau maghrib, gak baik main di waktu maghrib. Enggak, aku nggak mau. Aku mau main di sini. Aku nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Tapi ini udah sore, kamu boleh main lagi. Tapi nanti ya, kan masih ada hari esok. Besok juga hari libur. Jadi kamu bisa main dari pagi. Sekarang ayo kita pulang. Ibu antar kamu pulang ya. Aku nggak mau kalau besok. Aku maunya sekarang mainnya. Tapi kita nggak mau main lagi. Besok aja mainnya. Ayo Bu, kita pulang. Udah Bu Endah, percuma juga ngajakin Rapi. Saya udah bosan ngajakin dia pulang kalau mau maghrib gini. Biarin aja, nanti kita bilangin sama orang tuanya suruh jemput. Ibu sama yang lain pulang duluan ya. Nanti ibu bilang orang tua kamu buat jemput. Kamu kalau mau main di sini aja ya, jangan kemana-mana. Kenapa sih orang-orang selalu ngelarang aku main jam segini? Lagian cuma main doang kok. Nggak mungkin ada wewe gombel. Itu kan cuma cerita orang tua zaman dulu. Wah, masakan ibu enak banget, Bu. Makan yang banyak ya nak. Ibu suka kalau lihat kamu banyak makan gini. Oh iya, kamu jangan suka main pas maghrib ya. Pamali tahu, nanti kamu diculik wewe gombel. Dengerin omongan ibu kamu. Bahaya main maghrib-maghrib tuh. Sebelum maghrib kamu udah harus di rumah ya. Biar kalau sholat itu bisa gampang. Kan abis sholat bisa langsung ngaji. Nggak kayak tadi, ayah harus jemput kamu di lapangan waktu maghrib. Itu juga harus seret dulu. Ibu gak mau kamu kenapa-napa nak. Bahaya kalau maghrib belum pulang. Apalagi masih main. Nanti digondol wewe gombel. Itu kan yang mau ibu omongin. Aku ini udah besar ya Bu. Aku bakalan baik-baik aja. Ayah juga kalau pulang kerja suka pas maghrib. Masa aku main pas maghrib gak boleh sih? Itu kan gak adil. Rapi, ayah kan kerja. Kalau di jalan gak macet juga, ayah pasti pulangnya lebih cepat kok. Gak akan mungkin pulangnya pas maghrib. Lagian ayah kan langsung pulang, bukan main. Lagian kamu bisa main pas siang. Kenapa malah maunya pas maghrib? Kayak nggak ada waktu aja sih. Tapi sama aja ya. Aku mau main pas sore. Kalau siang itu panas. Pokoknya aku mau main sore. Kalian itu cuma bohong kan biar aku pulang sore. Aku udah tahu itu. Lagian cuma main siang. Masa ada bebek gombel? Ya Tuhan, kenapa Rapi jadi susah banget dibilanginnya? Ini sih gara-gara kamu yang suka ngajak Rapi main sore. Lah kok jadi salah aku sih Bu? Aku kan waktu itu ngajak main sore, bukan main waktu maghrib. Kalau siang kan aku nggak bisa ajak dia main Bu. Aku kan kerja. Ya kalau kamu jarang ngajak Rapi main sore, dia gak akan kayak gini. Aku pusing mas kalau harus nasihatin Rapi terus. Tiap hari kita juga harus jemput Rapi maghrib-maghrib. Kamu yang sabar ya. Aku bakalan berusaha buat ngasih tahu dia lebih tegas lagi. Mungkin kita harus cari kebiasaan lain buat Raffi. Aku tuh takut mas, takut kalau terjadi sesuatu sama Rapi. Dia itu satu-satunya anak kita.
Iya, aku tahu. Kita harus lebih berusaha lagi ya. Tapi kita udah aja yuk mainnya, aku mau pulang. Udah mau maghrib, aku udah nggak mau main lagi kalau maghrib. Ya emangnya kenapa sih kalau maghrib? Gak masalah dong, kan cuma main aja. Jangan bilang kamu takut sama wewe gombel. Itu cuma bohong tahu, wewe gombel itu gak ada. Kamu itu kebiasaan deh kalau mau maghrib suka nggak mau pulang. Emangnya kenapa sih nggak mau pulang terus? Ya aku pengen main aja, kan kalau sore kayak gini enak, adem, gak panas. Bella, ayo kita pulang. Ini udah mau maghrib, nak. Iya, Ibu. Tapi ayo kita pulang. Jangan kayak kemarin ya. Aku nggak mau loh kamu pulangnya malah kemalaman. Gak mau, aku gak mau pulang. Kalau kamu mau pulang ya pulang aja. Jangan ajak aku pulang. Main di sini tuh enak. Aku masih mau main. Aduh, mulai lagi deh. Ya udah terserah kamu aja. Kita pulang duluan ya. Ih, gak asik banget ah. Masa udah pulang aja? Kok kamu belum pulang sih, Robi? Ini udah mau maghrib loh. Ayo kita pulang. Ibu anterin kamu pulang ya. Gak mau. Kenapa sih semua orang selalu gak bolehin aku main maghrib-maghrib kayak gini? Aku kan cuma mau main, bukan mencuri. Robi, bukannya nggak boleh, tapi kalau main itu kan ada waktunya. Kalau udah maghrib kan waktunya orang sholat, bukan buat main. Tapi juga harus sholat kan. Nanti kalau main terus jadinya nggak sholat dong. Tapi aku masih mau main. Iya, masih ada besok buat main. Besok Rapi boleh main sepuasnya. Tapi ini udah mau maghrib. Yuk kita pulang dulu ya. Allahu Akbar, Tuh udah aja maghrib. Sekarang kita pulang yuk. Kamu mau sholat kan? Gak mau, aku gak mau pulang. Rapi, kamu mau kemana? Kok aku merasa ada yang ngikutin ya? Dari tadi aku ngerasa juga ada yang ngikutin sih. Kok jadi merinding banget ya? Bu, ibu, buka pintunya bu. Ibu, aku takut bu. Bu, aku takut, tolong aku. Kamu kenapa, Rapi? Kok nangis gini? Takut kenapa? Aku nggak tahu bu, aku ngerasa ada yang ngikutin aku dari tadi. Makanya kamu jangan main sampai malam gini. Kalau udah maghrib tuh pulang. Ayah sama ibu dari tadi nyariin kamu loh, tapi malah gak ketemu. Kamu habis main dari mana? Aku main di pinggir danau tadi. Terus aku pulang karena udah malam. Tapi tadi ada yang ngikutin aku bu. Makanya jangan main maghrib-maghrib. Jadi gini kan. Ya udah, kamu masuk aja ke dalam. Jangan main maghrib-maghrib lagi ya. Siapa yang ikutin Rapi ya? Kok aku jadi khawatir. Semoga aja itu cuma perasaan aku aja. Bojong, kemarin kita kan suruh Rapi pulang pas maghrib. Nah itu ternyata dia gak pulang. Terus yang lebih parahnya, dia pulang malam tapi diikutin sama bayangan hitam. Hah? Serius bu? Jangan bohong deh bu. Saya jadi merinding nih Bu Mala. Bu Mala tahu dari siapa? Tadi pas pagi saya di pasar, Bu Nia cerita ke Bu Ija. Soalnya anaknya Bu Ija itu pernah diikutin sama bayangan hitam juga, tapi untungnya gak kenapa-napa. Duh, kok saya jadi takut ya Bu? Ini sih jadi salah satu alasan kenapa saya gak ngizinin anak saya buat main pas maghrib-maghrib. Bu Nia, sini Bu, ada yang mau saya tanyakan. Ada apa ya Bu Ajeng? Gini Bu, sebenarnya apa yang terjadi sama Raffi Bu? Katanya dia diikuti sama bayangan hitam, apa benar itu Bu? Saya kurang tahu sih Bu, bener atau enggak. Cuma Raffi bilangnya kayak gitu. Saya juga awalnya agak ragu, tapi gak mungkin kan kalau Raffi itu bohong. Saya paling tahu anak saya kayak gimana. Bu Nia, kayaknya ibu harus lebih tegas deh sama si Raffi. Saya cuma takut kalau dia kenapa-napa Bu. Tahu sendiri kan kalau di desa ini tuh ada banyak pemalinya. Nah, saya setuju sama Bu Mala. Mungkin setiap sore Raffi itu jangan disuruh main aja Bu. Kalaupun main disuruh depan rumah aja, biar Bu Nia juga bisa ngawasinnya. Saya udah coba Bu Ajeng, tapi Raffi malah kabur. Kayaknya saya butuh cara lain. Suami saya juga lagi cari cara biar Raffi gak kabur main keluar. Kenapa sih nggak ada yang mau main sama aku kalau udah sore kayak gini? Mereka itu penakut. Masa main aja nggak mau sih? Aduh, kok batunya malah balik ke aku sih? Ini bener-bener aneh. Aku kan ngelempar batu ke sungai. Kenapa batunya malah berbalik sih? Apa jangan-jangan ada yang gak beres sama sungai ini?
Ih, kok aku jadi malah takut gini sih? Aku kan biasanya nggak penakut, tapi kok ini malah takut ya? Duh, aku harus gimana nih? Aduh, aku pulang aja deh. Rapi, kamu di mana, Nak? Ini udah sore. Ayo pulang, Nak. Jangan main di waktu maghrib. Rapi kemana sih? Kok dia gak ada di tempat biasanya ya? Di sini juga nggak ada. Kemana sebenarnya dia pergi? Bu Nia ngapain di sini? Ini udah sore, Bu. Saya lagi cari anak saya, Pak. Saya nggak tahu dia ada di mana. Biasanya dia main gak pernah jauh dari lapangan atau pinggir danau. Tapi ini nggak ada di sana. Saya nggak tahu harus cari dia kemana. Waduh, bisa bahaya itu, Bu. Ini udah mau maghrib. Saya bantu cari ya, Bu. Semoga aja nggak jauh dari sini. Makasih banyak ya, Pak Burhan. Suami saya juga lagi cari di tempat lain. Semoga Rapi bisa cepat ketemu sebelum malam. Perasaan saya gak enak banget, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Ayo kita cari ke sebelah sana. Tadi itu apa ya? Kok aneh banget batunya bisa balik lagi ke aku? Apa jangan-jangan ada orang yang sengaja ngelempar balik ke aku ya? Udahlah, mending aku pulang aja. Rapi, kamu kenapa, Nak? Aku tadi dengar suara teriakan Rapi dari sini. Tapi kenapa dia gak ada? Kemana dia? Ini kayaknya punya Rapi. Iya, ini baju Rapi. Tapi kemana Rapi? Gak mungkin kan kalau Rapi pergi tanpa baju. Rapi, kamu di mana, Nak? Rapi, kamu bisa dengar Ibu? Rapi, kamu di mana, Nak? Jangan tinggalin Ibu. Pulang, Nak. Pulang. Rapi, pulang, Nak. Pulang. Tolong pulang. Ibu kangen sama kamu. Kenapa kamu gak pulang? Kamu di mana, Nak? Ya ampun, Bu. Kamu kenapa sih nangis kayak gini? Ini bajunya Rafi kan, Bu? Iya, Mas, ini baju Rapi. Aku nemuin baju ini di dekat pohon besar. Mas, Rapi gak ada, Mas. Rapi kemana? Itu Bu Nia kenapa nangis, Pak? Saya juga nggak tahu, Bu. Kayaknya Bu Nia nemuin bajunya Rafi deh. Gak mungkin kan kalau Rapi diculik, Mas. Aku gak mau Rapi kenapa-napa, Mas. Kamu tenang dulu ya, Bu. Ayo kita masuk buat nenangin diri kamu dulu. Pak Burhan, Bu Ajeng, makasih ya sudah mau bantu cari anak saya. Sekarang saya mau nenangin istri saya dulu. Ya, Po, sama-sama. Wah, Pak Burhan, saya yakin sih kalau Rafi itu diculik sama Wewe Gombel. Jangan ngomong sembarangan dulu, takutnya nanti jadi beneran. Mending sekarang kita pulang aja, Bu. Semoga besok Rafi bisa ketemu. Semoga aja ya, Pak. Rapi, pulang, Nak. Kamu di mana? Ibu mohon, pulang, Nak. Ibu di mana? Tolong aku, Bu. Tolong, Ibu, tolong. Ini di mana? Ibu, tolong aku, Bu. Tolong, Ibu. Hahaha, kamu tidak bisa pergi dari sini, anak nakal. Kamu siapa? Aku mau pulang. Tolong bawa aku pulang. Aku nggak mau ada di sini. Hahaha, anak nakal seperti kamu emang harus dihukum. Anak nakal yang suka main waktu maghrib. Aku janji gak akan nakal lagi. Aku kapok gak mau main maghrib. Tolong bawa aku pulang. Aku mau ketemu sama ibu aku. Untuk apa percaya sama anak nakal kayak kamu? Kamu itu pasti berbohong. Sumpah, aku nggak bohong. Aku janji gak akan main maghrib lagi. Aku nggak mau ada di sini. Di sini nggak ada ibu. Di sini gelap. Aku nggak mau. Aku janji gak akan bohong. Saya kasihan banget sama Bu Nia. Dia setiap hari nangis, Bu. Sakit hati saya melihat dia panggil nama Rafi. Saya sekarang sebagai seorang ibu, saya paham betul gimana rasanya kehilangan seorang anak. Ya mau gimana lagi, Bu? Kita juga kan udah berusaha buat cari bantu Rafi, tapi tetap aja gak ketemu. Kita hanya bisa berserah sama yang di atas. Saya jadi ingat sama omongan orang zaman dahulu. Pasti ini karena makhluk halus yang nyulik Rafi itu. Kamu tahu sendiri kan kalau di desa kita itu ada kepercayaan soal pemali main di waktu maghrib, apalagi buat anak-anak.
Biar percaya atau enggak sama kepercayaan itu, yang namanya pemali atau mitos di suatu tempat itu harus dihormati. Ada Pak Burhan. Gimana Pak soal pencarian Rapi? Udah ada titik temunya belum? Belum ada Bu. Saya sama warga yang lain masih sulit buat nemuin dia. Kayaknya sih bener kalau dia itu disembunyiin sama makhluk halus. Ya kita sih nggak ada yang tahu ya itu bener atau enggak. Itu cuma baru prediksi aja. Saya pulang duluan ya Pak, Bu. Sekalian pas jalan pulang cari Raffi juga. Siapa tahu aja ketemu di jalan kan. Ya Bu Ajeng, hati-hati Bu. Ibu Mala, saya udah tanya ke orang pintar. Kayaknya emang beneran deh Raffi itu diambil sama makhluk halus. Tapi masalahnya orang pintar ini nggak bisa ngeluarin Raffi. Serius Pak, kok bisa sih? Terus gimana caranya biar Raffi bisa balik lagi? Kalau itu saya juga nggak tahu Bu. Kita berdoa aja lah biar Raffi cepet ketemu. Semoga aja ya Pak. Saya udah gak tega lihat Bunya nangis terus. Pasti hancur banget perasaan dia, anaknya belum ketemu. Itu bukannya Raffi ya? Itu beneran Raffi. Tolong, Raffi ada di sini. Raffi bangun Raffi, tolong. Kamu nggak apa-apa Raffi? Syukurlah kamu masih bisa ketemu. Kenapa kamu ada di sini? Kayaknya ada yang aneh sama kamu Raffi. Tolong. Ya Allah Raffi, akhirnya kamu bisa ketemu juga nak. Ibu benar-benar khawatir sama kamu. 2 hari kamu gak ada. Ibu sama yang lain cari kamu kemana-mana. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kamu ketemu juga ya nak. Kenapa kamu bisa ada di sini? Pak Burhan, kok Raffi bisa ketemu di sini? Kita sudah cari dia kemana-mana, padahal semua tempat sudah kita cari. Tapi kok bisa ada di sini? Saya juga nggak tahu Bu. Dari kejauhan saya lihat ada anak kecil yang tidur di bawah pohon besar ini. Pas saya samperin ternyata itu beneran si Raffi. Mungkin aja kan dia disembunyiin sama Gombel atau makhluk halus lainnya. Ih, serem banget deh. Udahlah, jangan ngomong yang aneh-aneh dulu. Yang penting Raffi udah ketemu. Raffi, kamu bisa dengar ayah kan? Kamu tolong jawab ayah Raffi. Kamu nggak apa-apa kan? Mas, Raffi kenapa mas? Kenapa dia cuma diam aja? Aku takut Raffi kenapa-napa mas. Bunia dan Paniko sebaiknya bawa Raffi pulang. Mungkin aja Raffi hanya shock. Kalian bisa tanya-tanya nanti. Iya mas, ayo kita bawa Raffi pulang. Kayaknya emang bener ada yang aneh deh sama Raffi. Tatapan matanya kosong dan dia juga nggak bisa ngomong. Kalau kata orang zaman dulu sih, anak kalau udah diumpetin sama makhluk halus dan dia selamat ketemu, itu sebenarnya dia nggak akan selamanya selamat. Maksudnya tuh pasti bakalan kayak orang linglung gitu. Ya karena jiwanya udah diambil. Ih, kok serem banget sih, saya jadi takut nih. Pokoknya kita harus larang anak-anak kita buat main di waktu maghrib. Jangan sampai kejadian kayak gini terulang lagi. Saya setuju Bu, kita harus lebih tegas sama anak kita. Kenapa aku sama sekali nggak bisa ngomong ya? Aku udah coba buat ngomong, tapi bibir aku rasanya nggak bisa digerakin. Rasanya kaku. Ya Allah, apa ini semua hukuman buat aku? Tante Nia, Raffi itu kenapa sih? Kok dia cuma diam aja? Terus dia juga kenapa belum sekolah? Raffi masih sakit. Iya Bella, Raffi masih sakit, makanya dia belum bisa sekolah. Nanti kalau Raffi udah sembuh, dia bisa sekolah lagi kok. Tapi kapan Tante? Aku sama teman-teman aku udah kangen banget sama Raffi, pengen main lagi kayak dulu. Padahal dulu Raffi suka banget main, sekarang dia jadi banyak diam kayak gitu. Doain Raffi bisa cepat sembuh ya. Kalau cepat sembuh, Raffi pasti main lagi sama kalian. Aku boleh nyamperin Raffi Tante? Kalau Raffi gak mau diganggu sih boleh aja, tapi jangan dipaksa ya kalau dia gak mau. Dia masih butuh istirahat yang banyak. Iya Tante. Raffi, kamu gak apa-apa. Aku senang kamu udah pulang. Tapi kata ibu aku, kamu itu sering ngelamun dan gak bisa ngomong ya. Kamu kenapa Raffi? Raffi, kamu tahu gak, semenjak kamu pergi sekolah itu jadi sepi. Gak ada lagi anak yang ceria kayak kamu. Teman-teman kangen loh sama kamu. Ih, kamu senyum. Artinya kamu udah mulai sembuh ya. Asik, kita bisa main lagi kayak dulu. Aku sama teman-teman bakal doain kamu supaya kamu bakal cepet sembuh. Makasih ya Bella, kamu udah bikin Raffi senyum. Dia udah lama gak senyum. Oh iya Bella, ini udah mau sore. Sebaiknya kamu pulang, ibu kamu pasti nyariin. Iya Tante, aku pulang dulu ya. Raffi, aku pulang
pulang dulu ya. Besok aku ajak teman-teman ke sini buat jenguk kamu. Aku pulang ya, Tante. Hati-hati ya. Kamu lihat kan, banyak orang yang sayang sama kamu. Kemarin juga ada Nika yang nanyain kamu, tapi gak ibu kasih izin karena kamu lagi sakit. Kamu jangan sedih lagi ya. Cepet sembuh ya nak, ibu pengen banget kamu bisa cepet bicara lagi.